Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bersukacita di dalam Tuhan. Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya di studio narasumber kita Romo Diocesan Martin da Silva yang akrab kita panggil beliau dengan nama Romo da Silva. Mari kita sapa beliau. Ya, Romo da Silva, apa kabarnya Romo? Puji Tuhan, kabarnya baik, Mbak. Iya, bagaimana kesibukannya Romo? Ya, kesibukannya sekarang sudah selesai kuliah. Iya. Tapi masih juga mengurusi berkas-berkas untuk yudisium. Iya. Lalu bagaimana Romo dengan masa Prapaskah ini Romo? Dalam masa Prapaskah ini ya palingan membantu memberikan pelayanan di beberapa paroki yang ada di Jakarta. Iya, terima kasih ya Romo. Ya. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita, mari kita buka dulu dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo da Silva. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan rahmat yang masih Engkau limpahkan kepada kami hingga pada hari ini. Pada kesempatan ini kami mohon semoga Engkau hadir bersama kami, menemani kami untuk mendalami sabda-Mu, untuk kami renungkan dalam perjalanan hidup kami. Semoga ya Tuhan, segala rangkaian kegiatan kami pada hari ini, khususnya memberikan permenungan ini, dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga melalui permenungan ini, umat-Mu semakin mengalami dan semakin juga merefleksikan kisah sengsara Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari Nubuat Yehezkiel bab 37 ayat 21 sampai 28. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, Aku akan menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa kemana mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka. Aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah mereka, di atas gunung-gunung Israel, dan satu orang raja memerintah mereka seluruhnya. Mereka tidak lagi menjadi dua bangsa dan tidak lagi terbagi menjadi dua kerajaan. Mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewa mereka yang menjijikkan atau dengan semua pelanggaran mereka. Tetapi aku akan melepaskan mereka dari segala penyelewengan mereka, dengan mana mereka berbuat dosa. Aku akan mentahirkan mereka sehingga mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semuanya akan menjadi satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Sungguh, mereka
Anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan melipat gandakan mereka, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah. Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorai di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur dan menyukakan mereka sesudah kedukaan. Tuhan Allah menjaga kita seperti gembala menjaga kawanan dombanya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat?
sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ di daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo da Silva. Ya, Romo da Silva, pada kesempatan hari ini permenungan apa yang Romo ingin sampaikan? Sahabat Oase Rohani Katolik, dimanapun Anda berada, besok kita akan memasuki Minggu Palem, di mana kita diajak untuk merenungkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, khususnya dalam bacaan yang pertama, berbicara tentang Allah yang begitu peduli terhadap umat Israel yang terpisah atau tercerai-berai ketika umat Israel berada di dalam tanah pembuangan di Babel. Dan seruan ini disampaikan oleh Nabi Yeskiel. Kita tahu bahwa Nabi Yeskiel juga pada zaman itu ikut dibuang ke Babilonia. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perlu kita ketahui bersama bahwa bangsa Israel ini pernah jaya di zaman Daud dan zaman Salomo. Nah, kejayaan di zaman Salomo bisa kita lihat di mana pada saat itu Salomo berhasil mendirikan bait Allah yang pertama. Tetapi ketika Salomo meninggal, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara yang berada di Israel, lalu kerajaan selatan itu berada di Yehuda. Kalau di kerajaan selatan ada dua suku, yakni suku Yehuda dan juga suku Benyamin. Nah, dalam praktek hidup orang-orang Israel yang berada di dua kerajaan ini, mereka ternyata hidupnya tidak berkenan kepada Allah. Mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Maka pada saat itu Allah menghukum mereka dengan menggunakan bangsa kafir, yakni kerajaan Asyur dan kerajaan Babel. Nah,
Karena kejahatan dari kedua kerajaan ini, akhirnya bangsa Babel yang dipimpin oleh Nebukadnezar menghancurkan atau meruntuhkan dua kerajaan ini. Lalu kedua kerajaan ini dibuang ke Babilonia. Nah, orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpenghasilan baik, orang-orang yang berintegritas, orang-orang yang berkualitas itu ikut dibuang ke Babilonia. Sementara orang-orang yang sederhana, orang-orang yang boleh dikatakan tidak memiliki integritas, tidak terlalu baik-baik amat itu, mereka justru ditinggalkan. Nah, ketika mereka berada di pembuangan, disinilah muncul Nabi Yeskiel, di mana nubuatnya kita dengarkan pada hari ini, di mana melalui nubuatnya dia menyerukan bahwa hendaknya orang-orang Israel yang ada di pembuangan, di mana mereka sudah terpisah antara satu dengan yang lain, mereka sudah kawin campur dengan orang-orang lain. Nah, Allah peduli dengan situasi itu sehingga Allah bernubuat melalui Nabi Yeskiel, dan Nabi Yeskiel berhasil mengajak mereka untuk bagaimana supaya mereka itu bersatu kembali. Nah, akan tetapi pada zaman itu, di tanah pembuangan itu, tiba-tiba suku bangsa Babel yang menguasai Israel ini dikuasai oleh suku bangsa Persia. Nah, suku bangsa Persia ini dipimpin oleh Raja Kores. Dan pada saat itu Raja Kores membuat kebijakan bahwa alangkah baiknya orang-orang Israel yang ada di pembuangan ini dikembalikan saja. Nah, maka pada saat itu orang-orang Israel yang tadinya ada di tanah pembuangan akhirnya kembali kepada tanah mereka. Nah, ketika mereka sampai kembali ke tanah mereka, mereka masih dalam kekuasaan dari kerajaan Persia. Nah, tiba-tiba muncullah kerajaan yang baru, yakni dari kerajaan Yunani. Nah, kerajaan Yunani datang menghancurkan atau mengalahkan kerajaan Persia ini. Maka pada saat itu Israel yang dulunya dikuasai oleh Persia tiba-tiba diganti oleh orang-orang Yunani. Nah, ketika Israel berada dalam tangan orang Yunani, pengaruh Helenis itu sangat kuat dalam kehidupan orang Israel. Maka tiba-tiba muncullah satu kerajaan juga yang datang menghancurkan dan mengalahkan kerajaan Yunani itu, yakni kerajaan Romawi. Nah, di masa kerajaan Romawi inilah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, disitulah zaman-zaman di mana Tuhan kita Yesus Kristus itu lahir atau hadir di tanah Israel. Nah, kita pasti tahu ada yang disebut dengan Kaisar Agustus, Pontius Pilatus, Herodes. Nah, ini adalah bukti bahwa orang-orang Israel pada zaman itu dikuasai oleh orang-orang Romawi. Orang-orang Romawi ini memang kerajaan Romawi berkuasa cukup lama, maka ada satu kaisar mereka yang sangat boleh dikatakan sangat brutal ya, yakni tidak salah Kaisar Titus Flavius itu memang sangat menghancurkan kerajaan dari Israel ini. Maka Israel itu akhirnya dibuang kemana-mana. Kan kita tahu sekarang bahwa Israel itu kan ada di Amerika, ada di Eropa, ada di Afrika. Itu karena pada zaman itu kebijakan dari salah satu pemimpin dari Romawi, di mana mereka menghancurkan Israel, lalu mereka dilemparkan ke bangsa-bangsa yang lain. Tetapi kan kita tahu bahwa pada akhirnya mereka merdeka pada tahun 1948. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi bahwa
orang-orang yang baik, orang-orang yang berintegritasnya mengagumkan, orang-orang yang pintar, golongan-golongan imam. Ketika bangsa Israel dibuang ke Babylon itu, ternyata di sana Yeskiel yang kita renungkan bacaannya pada hari ini juga ikut dibuang di sana. Maka sebagai bentuk keprihatinan, sebagai bentuk teguran, ia menasihati orang-orang Israel supaya mereka bisa bersatu dan mereka bisa kembali. Dan terbukti ya, mereka akhirnya kembali ke tanah Israel dan di sana mereka membangun bait Allah yang kedua di masa Ezra, Nehemia dan Hagai. Kira-kira begitu cerita tentang Israel. Nah, ada beberapa dimensi yang kita renungkan yang berhubungan dengan bacaan yang pertama ini, bahwa seruan umat Israel supaya kembali bersatu, kembali berkumpul itu meliputi 5 aspek ya, kalau kita lihat. Misalnya aspek yang pertama itu aspek geografis. Allah berfirman melalui Nabi Yeskiel, kita dengar tadi dalam bacaan, "Sungguh aku akan menjemput orang Israel dari tengah-tengah bangsa, kemanapun mereka pergi. Aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka." Jadi ini yang ditonjolkan di sini adalah aspek geografis. Artinya bahwa orang-orang Israel yang tadinya berpisah, tadinya tercerai-berai karena adanya perkawinan campur atau adanya pergaulan dengan suku bangsa yang lain, Allah menyerukan supaya mereka itu berkumpul dan di sana mereka bersama-sama kembali beriman kepada Yahweh. Nah, lalu yang kedua itu dimensi dari sosiologis ya. Tuhan berfirman melalui Nabi Yeskiel, "Aku akan menjadikan mereka satu bangsa yang dipimpin oleh seorang raja, dan tidak akan menjadi dua bangsa dan tidak terbagi lagi menjadi dua kerajaan." Nah, jadi ini adalah seruan dalam bentuk aspek sosiologis orang-orang Israel yang kehidupan sosialnya sudah bercampur dengan orang lain, sudah terpisah dengan orang lain. Allah menyerukan supaya mereka itu kembali dan dipimpin oleh satu raja. Lalu yang ketiga adalah aspek teologis. Allah berfirman melalui Nabi Yeskiel, dia mengatakan mereka tidak lagi menajiskan dirinya dengan berhala-berhala atau dewa-dewi mereka yang menjijikan. Aku akan melepaskan mereka dari dosa sehingga mereka menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Jadi ini ajakan dari Allah sendiri melalui Nabi Yeskiel supaya mereka menjadikan Allah itu menjadi Tuhannya mereka, bukan Allah-Allah yang lain. Maka aspek teologis pun sangat ditekankan di sana. Lalu yang berikut adalah aspek etis ya, yakni Allah menyerukan kepada Nabi Yeskiel tentang pertobatan. Artinya bahwa kalau orang Israel ini setia menjalankan perintah-perintah dari Yahweh, maka mereka akan mendapatkan berkat. Tapi kalau mereka tidak setia, artinya mereka akan mendapatkan kutuk. Nah, lalu yang kelima adalah aspek misionaris. Kita tahu bahwa bait Allah itu ada di Yerusalem dan di sini adalah tanda kehadiran Allah, tanda kehadiran Tuhan untuk orang-orang Israel. Maka dengan demikian ada 5 aspek yang boleh saya katakan berhubungan dengan nubuat dari Nabi Yeskiel ini, yakni aspek geografis, aspek sosiologis, aspek teologis, aspek etis, dan aspek misionaris. Iya Romo, menarik sekali ya Romo ya. Ternyata dalam kitab yang dinubuatkan oleh Nabi Yeskiel ini
Tuhan juga selalu memperhatikan umatnya dan menginginkan umatnya supaya kembali kepada Allah ya, Romo ya. Betul. Nah, Romo da Silva. Nah, pada saat ini Romo, apakah ini juga terjadi di masa sekarang? Kebaikan hati Tuhan ini juga Tuhan terus perlihatkan gitu ya Romo ya? Ya, tentu seruan dari Nabi Yeskiel di mana ini datang dari Allah sendiri kepada orang Israel, tentunya sangat relevan lah dengan kehidupan kita, di mana kita mengimani Tuhan Yesus. Ya, kita sebenarnya adalah orang Israel yang baru. Nah, karena kita sebagai orang Israel yang baru, maka seruan ini juga memang sangat relevan dalam hidup kita. Kita yang misalkan selama ini menjauh dari Tuhan karena alasan-alasan yang tertentu ya, misalnya kita katakanlah kita kecewa kepada ya dalam tanda petik rumah-rumah tertentu, misalnya ada persoalan pribadi, kan bisa juga tuh ada persoalan yang pribadi, tapi umat ini melihat nih, hari ini misalnya siapa, Romo A, besok misalnya siapa, Romo B. Nah, bisa juga umat akhirnya, wah karena Romo A yang misah, ya sudah, saya memilih misah di gereja yang lain. Nah, ini kan sebenarnya kita tanda-tanda kita tidak bersatu ya, tanda-tanda kita cerai-berai sebetulnya. Maka pesan ini memberikan semacam peringatan dan teguran kita. Itu tadi itu hanya salah satu contoh. Barangkali ada contoh-contoh yang lain. Maka ketika kita jauh dari Tuhan, ketika kita menghilang dari gereja atau kita tiba-tiba kecewa lalu kita membalasnya dengan tidak datang ke gereja, ingat ya bahwa Tuhan itu Dia sangat peduli dengan kita. Kalau kita bersikap demikian, Tuhan tidak menutup mata. Dia tetap memanggil dan mengumpulkan kita sebagaimana Dia memanggil dan mengumpulkan orang-orang Israel yang dikisahkan dalam bacaan yang pertama tadi. Iya, karena bagi saya cerita ini tuh sangat memberikan pengharapan akan bahwa kita sebagai umat Allah, apapun kesalahan kita, bagaimanapun kita tetap diajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan juga ingin menguduskan, ingin memberikan rahmat-rahmatnya. Benar begitu, Romo? Betul. Jadi kalau berhubungan dengan memberikan rahmatnya, berhubungan dengan menguduskan itu, kan dalam ajaran iman kita bahwa kita berpisah dengan Tuhan, itu kan salah satunya itu karena kita berbuat dosa, kan begitu. Nah, bagaimana supaya kita bisa dikumpulkan atau disatukan kembali? Maka salah satunya adalah melalui jalan pertobatan. Dan melalui jalan pertobatan ini, suka atau tidak suka, atau mau atau tidak mau, memang salah satu jalannya adalah melalui penerimaan sakramen pengampunan dosa. Apalagi minggu depan kita sudah memasuki pekan suci. Maka saya yakin bahwa di paroki-paroki di Jakarta atau dimanapun pasti selalu memberikan kesempatan kepada umatnya di paroki-paroki itu untuk menerimakan sakramen pengampunan dosa. Maka kita barangkali yang dulunya terpisahkan dengan Tuhan karena kita merasa bahwa kita berdosa, kita yang dulunya mungkin merasa dijauhkan karena kita merasa kurang layak, maka marilah kita menguduskan diri kita dengan menerima sakramen pengampunan dosa. Apalagi besok kita dan minggu depan memasuki pekan suci. Iya Romo. Romo, kita akhiri dulu sesi pertama ini ya Romo ya. Nanti kita lanjutkan lagi di sesi yang kedua ya. Baik Mbak, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita lanjutkan lagi perbincangan kita di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik,
yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Diosesan Martin da Silva dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Ya, mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo da Silva, di sesi kedua ini hal-hal menarik apakah yang Romo ingin sampaikan? Baik, sebelum kita merenungkan tentang bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, alangkah baiknya kita coba mengingat kembali apa sih pesan inti dalam bacaan yang pertama tadi. Nah, dalam bacaan yang pertama dari Nabi Yeskiel tadi, kita diajak atau diingatkan bahwa ketika kita menjauh dari Tuhan, ketika kita tercerai-berai, tetapi Allah itu sangat peduli dengan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa bersatu dan juga bisa berkumpul dengan sesama kita dan bersama Tuhan. Salah satunya adalah melalui sakramen pengampunan dosa. Karena melalui sakramen pengampunan dosa itu kita disatukan bersama dengan Tuhan sebagaimana dulu Allah memberikan kepedulian mengumpulkan umat Israel yang tercerai-berai di tanah pembuangan. Iya, mungkin itu mengembalikan relasi kita ya, Romo ya. Betul. Iya, Romo da Silva, untuk kita supaya kita bisa melakukan sakramen tobat atau sakramen pengakuan dosa dengan baik, apakah ada kriteria-kriteria khusus yang dapat kita lakukan ya, Romo ya? Baik Mbak, karena memang pada saat ini, karena minggu depan kita memasuki Pekan Suci, sehingga pertanyaan sangat relevan dengan situasi saat ini, di mana saya yakin bahwa ada juga di antara kita yang sudah menerima sakramen pengampunan dosa, karena kan pada besok minggu kan sebelumnya, sudah, pada minggu sebelumnya. Betul. Nah, untuk pengakuan dosa ini sebetulnya bukan kriteria sih. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam penerimaan sakramen pengampunan dosa itu. Yang pertama itu kita harus tahu apa sih dosa-dosa kita. Kalau pengalaman saya melihat kalau untuk anak-anak sekolah itu kadang mereka menulis di kertas. Nah, saya kira ini adalah salah satu cara ya. Anak-anak kan mungkin dia cepat lupa, atau dia ya boleh dikatakan mungkin dia grogi di hadapan Romo, maka dianjurkan untuk menulis. Nah, itu artinya bahwa harus tahu dulu apa dosanya. Lalu kemudian yang kedua itu mengungkapkan dengan jujur dosa-dosa tersebut. Nah, setelah mengungkapkan dengan jujur harus ada semacam penyesalan bahwa saya telah melakukan dosa-dosa itu. Nah, setelah menyesal atas dosa-dosa itu, yang ketiga adalah ada tindakan atau ada komitmen untuk bagaimana orang yang mengaku dosa itu mengubah atau berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, tetapi ada juga sih yang berpikiran bahwa mengapa ya harus mengaku dosa kepada Romo? Mendingan mengaku dosa langsung kepada Tuhan. Nah, kalau kita berpikiran demikian, nanti kita bisa jatuh kepada pemikiran-pemikiran dari saudara-saudari kita dari gereja lain, karena mereka tidak mengakui itu ya. Tetapi karena kita telah berdosa, kita telah terpisah dengan Tuhan, maka untuk merekatkan, untuk menyatukan itu adalah kita harus menerima pengampunan dosa. Ini adalah bentuk kepedulian dari Tuhan, sebagaimana dulu yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi, Allah
memberikan kepedulian dengan mengumpulkan dan mempersatukan umat Israel yang terpisah atau yang tercerai-berai karena kedosaan mereka. Iya, mungkin ini saatnya kita mulai merealisasikan tindakan pertobatan itu sendiri ya Romo ya. Betul sekali. Iya, lalu ada lagi yang Romo ingin sampaikan dari bacaan pertama? Dari bacaan yang pertama, artinya bahwa ketika kita berpisah itu, yang berinisiatif untuk mengumpulkan kita itu bukan kita ya, harus kita tahu. Itu adalah Allah sendiri. Tadi kita dengarkan aku berfirman, itu kan Allah yang berinisiatif untuk mengumpulkan kita yang tercerai-berai itu. Jadi tidak usah terlalu takut dengan kehidupan ini ketika kita jauh dari Tuhan. Asalkan kita punya keterbukaan hati, asal kita punya niat yang baik untuk berubah, maka Allah akan peduli dan mengumpulkan kita kembali. Iya. Lalu bagaimana Romo dengan pesan bacaan Injil hari ini Romo? Baik, untuk bacaan Injil yang kita dengarkan tadi berbicara tentang kesepakatan orang-orang Yahudi, yakni orang-orang Farisi, para kepala agama, para mahkamah agama, mereka bersepakat untuk membunuh Yesus. Akan tetapi pesannya untuk kita adalah bahwa justru kematian Yesus, justru wafat Yesus itu mengumpulkan dan mempersatukan kita, umat Allah yang tercerai-berai. Nah, untuk supaya kita memahami dan memaknai lebih jauh pesan dari bacaan Injil ini, kita diajak untuk bukan hanya membaca kisah tentang kesepakatan untuk membunuh Yesus saja ya, sebagaimana yang kita dengarkan pada hari ini, tetapi kita harus membaca teks secara keseluruhan, yakni tentang Lazarus dibangkitkan. Nah, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam Injil Yohanes ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah kisah tentang mujizat. Tuhan membangkitkan Lazarus ini merupakan tanda atau mujizat dari 7 tanda atau mujizat yang diungkapkan atau ditulis oleh penginjil Yohanes dalam Injil. Dan yang pertama kita lihat mujizat Yesus mengubah air menjadi anggur di Kana. Betul ya? Nah, lalu yang kedua, Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Nah, di mana pada saat itu tidak salah dia sudah sakitnya sudah 38 tahun tidak salah. Lalu yang ketiga itu adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, lalu Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Nah, lalu Yesus berjalan di atas air. Nah, lalu yang terakhir adalah ini, mujizat Yesus membangkitkan Lazarus yang telah meninggal. Nah, dari tanda atau mujizat-mujizat ini, pesan untuk kita adalah bahwa Allah itu memperkenalkan dirinya dalam diri Yesus, supaya setiap orang yang mendengar dan melihat apa yang dilakukan oleh Yesus itu, mereka percaya. Dengan demikian mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, akan tetapi kita lihat tadi ada pro dan kontra sebetulnya. Bagaimana mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di mana dia membangkitkan Lazarus ini. Pada waktu itu memang banyak juga orang-orang Yahudi yang kagum, yang takjub, akhirnya mereka akhirnya makin percaya dan memilih untuk menjadi pengikut dari Tuhan kita Yesus Kristus, karena mereka meyakini bahwa apa yang diajarkan oleh Tuhan itu sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh
para pemimpin agama Yahudi. Sedangkan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ini kan mereka pada saat itu juga banyak yang jengkel, banyak yang iri, banyak yang dengki terhadap Tuhan Yesus. Nah, karena kejengkelan dan kedengkian dari orang-orang Yahudi ini, maka sebagian mereka yang menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka menceritakan atau melaporkan kejadian ini kepada orang-orang Farisi. Sementara kita tahu bahwa orang Farisi ini kan, ya mereka ini kan dalam tanda petik itu sebagai polisinya Tuhan Allah. Karena mereka menekankan betul atau menekankan dengan detail hukum Taurat itu. Jadi mereka melihat nih, kalau ada orang yang keluar dari hukum Taurat atau melakukan sesuatu keluar dari hukum Taurat, nah itu langsung dicap sebagai orang berdosa. Bahkan pada hari Sabat juga loh, kalau kita lihat Yesus menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat, mereka mengatakan tidak boleh karena itu bertentangan dengan hukum Taurat. Artinya bahwa orang Yahudi ini mereka pada zaman itu, pada dasarnya memang mereka kurang percaya akan adanya Tuhan Yesus. Mereka tidak yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Karena bagi mereka Mesias itu kan yang terurapi. Kalau kita berbicara tentang yang terurapi kan, dalam pandangan mereka raja-raja sebelumnya pun terurapi juga. Misalkan Raja Daud, Saul, Salomo itu kan terurapi juga. Akan tetapi yang membuat mereka tidak paham adalah raja-raja sebelumnya itu kan mereka tidak bisa membuat mujizat. Siapa yang bisa membuat mujizat? Bahkan mereka jatuh dalam penyembahan berhala. Lalu mereka juga jatuh di mana raja-raja sebelumnya itu penuh dengan penumpahan darah. Dan kan peperangan di mana-mana. Sementara Yesus kan tidak. Mereka lupa bahwa Yesus itu adalah penggenapan dari hukum Taurat. Nah, kelompok yang tidak percaya akan mujizat yang dilakukan oleh Yesus, atau kelompok yang boleh dikatakan mereka menganggap Yesus itu sebagai sebuah ancaman, itu karena didasarkan bahwa mereka melihat bahwa Yesus itu kehadirannya membuat orang-orang Yahudi banyak yang menjadi pengikutnya, dan orang-orang Yahudi ini pelan-pelan mau meninggalkan pemimpin dari agama Yahudi. Lalu mereka juga melihat bahwa atau meyakini bahwa kalau misalnya makin banyak pengikut dari Tuhan Yesus, maka mereka bisa dihantam atau mereka bisa kembali dikuasai oleh orang-orang Romawi. Karena kan orang-orang Romawi pada zaman itu bahwa apa yang terjadi di orang-orang Yahudi itu dianggap sebagai sebuah pemberontakan. Yesus datang, banyak orang yang mengikutinya. Berarti kan mereka melihat bahwa itu adalah sebuah pemberontakan. Karena sebagai sebuah pemberontakan, maka mereka mengatakan tadi ya, kita harus menangkapnya. Kalau tidak kita menangkapnya, maka banyak orang yang akan menjadi pengikutnya, dan juga nanti orang-orang Roma datang bisa menghancurkan bait Allah kita. Iya, Romo, ini berarti tadi waktu sesi pertama Romo juga sampaikan tentang bangsa Romawi ya. Ini ada sangkut pautnya ya Romo ya. Jadi apakah bangsa Israel selama masa-masa penjajahan itu Romo itu apa masih terjajah ya Romo ya? Apakah masih terjajah? Kan Romo tadi sudah jelaskan bahwa bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Persia, lalu Yunani dan Romawi kan. Berarti apakah dalam masa-masa itu mereka masih terjajah? Nah, baik, betul kan kita lihat dalam bacaan Injil ini
memang sangat berhubungan dengan bacaan yang pertama tadi. Nah, dalam bacaan pertama saya katakan bahwa bangsa Romawi ini mereka juga menguasai atau menjajah, katakanlah menjajah orang-orang Yahudi. Maka pada zaman itu kan kita tahu ada Kaisar Agustus, Raja Herodes, lalu ada juga Pontius Pilatus. Nah, kalau kita tempatkan dalam konteks bacaan Injil pada hari ini, kita dengar tadi, itu sebenarnya pada zaman Pontius Pilatus. Nah, mengapa? Karena di sana kita dengar tadi ada namanya Kayafas. Ya, Kayafas. Nah, Kayafas ini kan seorang imam besar yang dipilih oleh Pontius Pilatus sendiri. Nah, kalau kita berbicara tentang imam besar ini, Mbak, harus kita ketahui bahwa kalau pada zaman dulu, imam besar itu dia sifatnya itu melekat dan tidak untuk orang lain itu ya. Jadi itu sifatnya melekat dan tidak bisa digantikan oleh orang-orang lain. Tetapi ketika orang Yahudi ini dikuasai oleh Romawi, imam besar ini dipilih berdasarkan kepentingan mereka. Di mana tugasnya salah satunya adalah menjaga ketentraman atau menjaga situasi yang ada di tanah Yahudi. Maka ketika Yesus datang membuat mujizat, banyak orang yang mengikutinya. Orang Romawi kan melihat itu sebagai sebuah pemberontakan. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus di tengah suku bangsa Yahudi, itu orang Romawi melihat sebagai sebuah pemberontakan. Maka sesungguhnya yang menjadi ancaman terbesar itu adalah imam-imam besar ini. Yakin Kayafas, dia takut juga karena kalau misalnya dia membiarkan Yesus itu hidup, berarti kan makin banyak pengikutnya. Kalau makin banyak pengikutnya, berarti dia dianggap sebagai imam besar yang boleh dikatakan tidak bertanggung jawab ya. Karena apa? Karena Romawi melihat bahwa itu sebagai sebuah pemberontakan. Bisa juga dia dipecat atau dicegat. Nah, begitu, Mbak. Iya. Lalu Imam Kayafas ini memberikan suatu suatu seperti nasihat buat mereka. Ya kan Romo, di ayat 49 gitu Romo. Kan dia berkata kepada orang-orang Farisi ya. Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Ini apakah maksud dari ucapan Imam Kayafas ini, Romo? Maksud dari ungkapan dari Imam besar Kayafas ini, sejauh yang saya baca ya dari tafsiran itu ada dua. Yang pertama, Yesus harus dibunuh supaya pemimpin agama Yahudi itu tidak kehilangan pengikut. Nah, jadi dia menyerukan itu supaya Yesus itu harus dibunuh supaya pemimpin Yahudi itu tidak kehilangan pengikut. Lalu yang kedua, dengan membunuh Yesus berarti menyelamatkan orang Yahudi dari hukuman Roma bila gerakan pengikut Yesus semakin besar dan diartikan sebagai pemberontakan. Nah, tetapi kalau kita mencermati lebih jauh, ini sebetulnya ada semacam sebuah nubuat sebenarnya dari Kayafas yang adalah seorang imam besar. Dia semacam memberikan sebuah nubuat, sebuah nasihat yang baik lah ya. Nah, tapi dalam penafsiran saya baca memang artinya demikian. Ada dua tadi bahwa Yesus itu memang harus dibunuh supaya pemimpin agama Yahudi tidak kehilangan pengikut. Lalu yang kedua, dengan membunuh Yesus berarti menyelamatkan orang Yahudi dari hukuman suku bangsa Romawi, dan demikian bait Allah mereka itu kan tidak dihancurkan. Begitu. Iya Romo. Lalu bagaimana Romo dari bacaan Injil ini, kira-kira ada pesan apa yang kita petik ya Romo ya?
Pesan yang bisa kita petik bersama adalah yang pertama, kita sebagai manusia yang rapuh, yang lemah, yang berdosa, ya kita dalam diri kita, saya yakin bahwa ada kedengkian, ada semacam niat jahat, lalu ada semacam iri terhadap katakanlah keberhasilan orang lain, atau iri terhadap sebuah kesuksesan orang lain. Nah, kalau kita berpikiran demikian, maka pada hari ini kita disadarkan, kita diingatkan bahwa kalau kita memiliki keinginan itu atau pemikiran itu, apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi? Apa bedanya kita dengan mahkamah agama yang mereka menganggap Yesus itu sebagai saingan, menganggap Yesus sebagai orang yang membuat mereka menjadi tidak populer. Maka kembali lagi kita diingatkan bahwa kedengkian, iri hati, menganggap orang lain sebagai suatu saingan, itu sebetulnya kita memisahkan diri dari Tuhan. Kita sebenarnya berpisah. Maka jalan untuk merekatkan kembali dengan Tuhan adalah kembali kepada penerimaan sakramen pengampunan dosa tadi. Iya. Demikian. Iya Romo, jadi kita di sini bisa melihat sikap-sikap tidak baik dari orang Farisi itu sebaiknya tidak ditiru ya Romo Iya, ya. betul. Dan di sini kita juga melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri pun juga konsisten dengan karya penyelamatannya ya Romo ya. Betul. Mungkin sekarang pada zaman ini mungkin ada juga, apakah ada Romo? Nah ini kejadian-kejadian mungkin yang seperti Tuhan Yesus alami ya Romo ya. Oh, itu pasti ada lah, saya yakin pasti ada. Nah, mengapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, kita ini kan pasti selalu jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan-kesalahan sama. Kan ada ungkapan yang menyatakan bahwa rumput tetangga lebih tinggi kan gitu. Jadi kadang kita melihat keberhasilan orang lain. Misalnya dalam keluarga nih, kita lihat tetangga kita ada yang anak-anaknya sukses, pekerjaannya baik, lalu anaknya rajin ke gereja, anaknya juara di sekolah, sementara anak-anak kita tidak juara kan. Karena itu kan semacam kedengkian, semacam iri. Maka kita disadarkan oleh sabda Tuhan pada hari ini. Iya, mungkin kita diajak untuk menyadari hal itu ya Romo ya. Menyadari. Lalu mungkin sekarang untuk kita harus berubah dengan sikap kita yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi. Betul. Mungkin ya Romo. Romo, waktu kita sudah tidak banyak lagi. Romo, ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan? Baik, pesan-pesan khusus. Kita tahu bahwa tema APP tahun ini adalah amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Ini diserukan sendiri oleh Bapak Kardinal ya. Nah, maka pesan yang bisa kita renungkan bersama adalah sebagai orang Katolik, kita diajak juga untuk bagaimana menciptakan bangsa yang adil dan bangsa yang sejahtera. Bagaimana bisa mewujudkan bangsa yang adil dan bangsa yang sejahtera? Mewujudkannya adalah dengan cara kita bersatu, berkomunio, atau kita bekerja sama supaya sebagai orang Katolik bergandengan tangan bersama supaya kita bisa mewujudkan bangsa yang adil, bangsa dan sejahtera. Kenapa? Karena kita sudah disatukan oleh wafat Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita sebagai Israel yang baru juga sudah disatukan. Sebagaimana dalam bacaannya pertama tadi, bangsa Israel disatukan oleh Allah, lalu bacaan Injil, pengikut Yesus yang tercerai-berai melalui wafat Yesus disatukan. Maka marilah sebagai orang Indonesia, sebagai orang Katolik, kita bergandengan tangan, bersatu, bekerja sama untuk mewujudkan bangsa yang adil dan sejahtera di Indonesia ini. Iya, mohon doanya Romo ya supaya kita juga ini mewujudkan persatuan Indonesia ini ya Romo. Betul. Ya.
Oke Romo, kita akhiri dulu acara kita ya Romo ya. Ya, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara kita dengan doa dan mohon berkat melalui Romo da Silva. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kami telah menyelesaikan pembahasan sabda dan permenungan bacaan-bacaan pada hari ini. Kami mohon ya Tuhan, semoga apa yang telah kami bicarakan dan kami renungkan, yang kami sharekan dalam permenungan ini dapat menjadi inspirasi bagi setiap orang yang mendengar, sehingga di masa pekan suci ini kami sungguh-sungguh merenungkan wafat dan kebangkitan Tuhan kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudara dan saudari yang mengikuti permenungan ini dibimbing dan dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo da Silva untuk kehadiran dan perbincangan kita kali ini. Sama-sama, Mbak. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Diosesan Martin da Silva dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Mari amalkan Pancasila. Kita adil, bangsa sejahtera. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan.